aku rekam di komputer nanti aku. Oke, Ya, setuju. Terima kasih usulannya, hampir lupa lagi. Oke, nah jadi ini ya fungsi kuadrat itu biasanya kalau kita ubah jadi bentuk umumnya itu sebenarnya y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kita sepakati dulu yang nempel sama variabel x kuadrat itu kita sebut a, yang nempel dengan variabel x itu kita sebut b, dan yang nempel dengan yang tidak ada x-nya itu kita sebut c. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan dari nilai a, b, dan c ini, kita bisa lebih kebayang terkait gambarnya. Gambar ketika kita coba pindahkan fungsi kuadrat ini dalam bentuk gambar di bidang kartesius. Yang pertama yang paling penting itu sebenarnya A. Kalau A-nya ini positif, dia grafiknya akan bentuknya seperti huruf N. Jadi dia menghadapnya itu, kebalik. Kalau A-nya lebih besar dari 0, dia bentuknya seperti O. Dia menghadapnya ke atas. Jadi ada titik yang paling rendah di sini, namanya titik balik. Atau titik puncak sih sebenarnya sama aja. Cuma karena dia menghadap ke atas, titik puncaknya itu di bawah, paling rendah. Nah, kalau A-nya kurang dari 0, grafiknya itu terbukanya ke bawah. Jadi dia kayak huruf N. Titik puncaknya itu namanya titik maksimum. Nah, kalau kurva fungsi kuadrat itu biasanya kan dia bentuknya simetris itu. Kalau kita bagi 2 sama persis, itu nanti ada sumbu simetris. Nah, pas di sumbu simetris inilah biasanya titik puncak itu berada. Terus, nah, sementara kalau dari nilai B, itu bisa kelihatan gimana dia sumbu simetrinya, letaknya. Caranya ngelihatnya dari sini. Kalau A-nya kayak gini misalnya positif, terus B-nya juga positif, maka dia sumbu simetrinya itu ada di sisi kiri sumbu Y. Jadi di sini misalnya. Kalau misalnya A-nya negatif dan B-nya negatif, itu juga bertanda sama kan? Berarti dia agak ke kiri dikit ininya kurvanya. Kalau B-nya sama dengan 0, berarti dia pas banget sumbu simetrinya itu berimpikan dengan sumbu Y. Jadi kalau kita lihat di sini B-nya sama dengan 0, jadi dia pas di tengah di sumbu Y ini itu sumbu simetrisnya. Atau titik puncaknya itu nilai X-nya 0. Seperti itu. Nah, kalau yang C itu menentukan titik potong kurva tersebut dengan sumbu Y. Jadi kalau C-nya lebih besar dari 0, dia memotong sumbu Y-nya itu di atas sumbu X atau nilainya positif, kayak ini. Jadi kalau dia menghadap ke atas begini, dia motongnya ngelewatin. Jadi di atas angka 0 atau di atas sumbu X. Kalau C-nya sama dengan 0, dia motongnya pas persis di titik 0,0. Kalau C-nya kurang dari 0, dia motongnya di bawah sumbu X atau Y-nya bernilai negatif. Oh iya, kayaknya kalian masuk deh. Ini aku baru dapat matematika hari Sabtu nanti kita belajar. Nah, selanjutnya yang perlu kalian sering ingat itu adalah terkait diskrimingan. Diskrimingan itu sebenarnya alat bantu ketika kita mau menggambar kurva atau menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi fungsinya itu dia untuk mengetahui berapa banyak sih akar atau penyelesaian dari sebuah fungsi kuadrat. Tadi kan kita sepakat ya bentuknya itu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, rumusnya determinan itu adalah b kuadrat min 4ac. Misalnya dicontohin, kalau persamaannya itu 2x kuadrat min 4x plus 3, maka diskriminannya itu tinggal dimasukin aja. Ingat ya, kalau ada negatif, itu dia melekat ke angka yang setelahnya. Jadi di sini jangan salah, ini sering salahnya biasanya 4 ini ke sini. Tapi kalau di rumus diskriminasi, kalau lagi B nggak masalah. Kenapa? Karena di kuadrating. Kalau di kuadrating kan pasti hasilnya akan positif. Jadi min 4 di kuadrating hasilnya 16. Terus yang ini kan min 4AC tinggal dimasukin juga. 4 kali 2 kali 3 hasilnya 4 kali 2 8, 8 kali 3 24. Berarti 16 min 24. Artinya diskriminannya itu nilainya minus 8.
Nah, diskriminan ini juga bisa buat membantu kita ketika mau gambar persamaan kuadrat, kurva. Jadi kalau diskriminannya itu lebih besar dari 0, dia punya 2 akar kuadrat, 2 akar. Berarti dia motong sumbu X-nya itu di 2 tempat kayak ini. Kalau dia menghadap ke bawah seperti ini, ada di sini sama di sini. Motongnya 2. Kalau D-nya sama dengan 0, dia motongnya cuma di satu tempat. Artinya akar dari persamaan kuadrat itu cuma ada 1. Dia menyinggung di sumbu X di 1 titik. Tapi kalau diskriminannya kurang dari 0, berarti kurvanya itu antara melayang di atas sumbu X atau tenggelam di bawah sumbu X. Jadi dia sama sekali nggak ada yang berpotongan dengan sumbu X. Jadi kalau contoh yang tadi kan diskriminannya ini -8. Artinya dia untuk persamaan kuadrat ini kalau digambar dia itu nggak ada yang berpotongan dengan sumbu X. Jadi kurang lebih gitu. Ini konsep dasarnya, nanti aku share buat kalau mau dibaca lagi. Lebih kebayang kalau kita langsung praktekkan. Jadi kita langsung contohin ya. Nah, untuk bisa menggambar kurva itu ada 3 langkah penting sebenarnya yang bisa membantu kita. Yang pertama adalah tentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X itu bisa diperoleh dari menghitung akar dari persamaan kuadrat tersebut. Akar-akarnya itu biasanya kalau dia gaji diskriminannya lebih besar dari 0 kan akarnya ada 2. Biasanya dilambangkan dengan X1 dan X2. Nanti titiknya biasanya X1,0 atau X2,0. Kalau titik potong dengan sumbu Y, itu kalian cukup lihat dari nilai C-nya aja. Jadi, karena kan kalau dia berpotongan dengan sumbu Y, artinya X-nya sama dengan 0. Nilai Y-nya itu adalah sebesar dengan nilai C. Sementara untuk titik puncak dan titik balik, itu kalian bisa menggunakan untuk nilai X-nya menggunakan rumus min B per 2A. Sebenarnya min B per 2A ini adalah menentukan X yang menjadi sumbu simetrinya. Karena tadi sempat dijelaskan kan, ketika di titik puncak atau titik balik itu, X-nya pasti senilai dengan pas di sumbu simetrinya. Nah, makanya bisa pakai rumus ini juga. Sementara nilai Y dihitung dari rumus G itu diskriminan tadi per minus 4A. Nah, misalnya kalau di sini, contoh soalnya kan X kuadrat plus 4X min 12. X-nya itu kan berarti 1. Atau positif 1. B-nya positif 4. C-nya, ingat, ini ada negatif. Negatifnya ke bawah ya, berarti C-nya negatif 12. Sementara kalau diskriminan, tadi kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Tinggal dimasukin aja. B-nya kan 4, berarti 4 kuadrat. Minus 4 dikali A-nya 1, C-nya minus 12. Nah, jangan bingung kalau misalnya di depan X atau di depan X kuadrat tuh nggak ada angkanya. Kalau nggak ada variabelnya di depan, nggak ada koefisiennya di depan, itu artinya dia nilainya 1. Jadi misalnya X kuadratnya kalian jangan bingung, A-nya berapa. Kalau nggak ada angkanya, berarti dia 1. Seperti itu. Kak, ya. Misalkan kalau 4 pangkat 2 berarti jadi 4 kali 4 gitu? Iya, benar. Oh. Kalaupun misalnya di sini nilainya negatif nih, minus 4. Yeah. Jadi kalian, ini kadang kalau waktu aku ngoreksi suka ada yang salah tuh. Jadi dia ngitungnya minus 4 itu yang dikuadratkan 4 doang. Jadi 4 dikali 4, baru ditambahin minus, hasilnya minus 16. Padahal itu salah. Harusnya kalau kuadrat itu, kalau misalnya A-nya minus 4, yang dikuadratin ya minus 4 itu. Minus 4 dikali minus 4. Kalau minus ketemu minus, hasilnya pasti positif kan. Aku cara gampangnya gini, kalau pangkatnya itu genap, dia pasti nilainya positif. Jadi misalnya X pangkat 4, itu pasti nilainya positif. Mau X-nya negatif, X-nya positif, hasil pangkatnya pasti positif. Tapi kalau misalnya X-nya nilai pangkatnya ganjil, itu harus hati-hati. Harus dilihat kalau X-nya positif, dia pasti positif. Tapi kalau X-nya negatif, dia kalau pangkatnya ganjil itu pasti negatif juga. Jadi dilihatnya di pangkatnya juga. Oke, lanjut ya. Nah, dari tadi kan kita sudah tahu sifat-sifatnya tuh. A-nya 1, berarti positif. Kalau positif, tadi kan sifatnya dia parabolanya membuka ke atas atau berbentuk seperti huruf U. Terus A dan B-nya sama-sama positif. Artinya dia titik balik atau sumbu simetrinya
agak ke kiri, di sebelah kiri sumbu Y, artinya di nilai X negatif. Terus C-nya kurang dari 0, berarti dia memotong sumbu Y-nya itu di bawah sumbu X atau di nilai Y negatif. Sementara di screamingannya didapat 64. 64 kan lebih besar dari 0. Artinya dia punya 2 akar atau memotong sumbu X di 2 tempat. Misalnya, kita tadi kan caranya hitung titik potong sumbu X. Masih ingat ya cara mengfaktorisasi persamaan kuadrat? Kita lihat dulu biasanya di nilai C-nya. Atau kalau mau pakai yang rumus cepat itu juga nggak apa-apa. Nanti coba dibuka materi sini kan ada tuh rumus untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari nilai A, B, dan C. Cuma kalau aku sih lebih suka faktorisasi, lebih gampang. Kalau nggak salah yang kali-kalian itu bukan Kak? Yang ada minus B plus minus yang seperti itu. Itu kan terus dikali-kali gitu. Kalau misalnya persamaan kuadratnya nggak terlalu besar angkanya, mending difaktorisasi sih kalau menurutku. Maksudnya lebih cepat. Kalau itu kan ngitungnya kalian bisa salah ngitung juga ya kalau masukin ke rumus karena kan banyak banget tuh angkanya. Tapi pilihan sih terserah mana yang lebih cepat. Kalau ini kan masih bisa difaktorisasi nih. Minus 12 kan itu sebenarnya ada beberapa perkalian ya. Misalnya bisa 1 kali 12, 2 kali 6, atau 3 kali 4. Nah, karena ini yang negatif, pasti yang satu nilainya positif, yang satu nilainya negatif. Biasanya setelah itu aku cocokin dengan nilai B-nya ini. Jadi akar-akarnya itu kalau dikali dia hasilnya minus 12, kalau dijumlahin hasilnya plus 4. Nah, ketemunya minus 2 sama plus 6. Kenapa? Karena minus 2 dikali 6 itu hasilnya minus 12. Tapi kalau dijumlahin minus 2 ditambah 6 itu hasilnya plus 4. Berarti cocok. Nah, berarti ingat ini belum selesai ya. X min ini kadang suka kebalik nih. Banyak yang selesai di X min 2 jadinya nentuin jawabannya X sama dengan min 2, X sama dengan 6. Padahal sebenarnya kebalikannya. Karena kan X min 2 sama dengan 0, ketika minus 2-nya pindah ke sisi sebaliknya, dia jadi positif. X plus 6 sama dengan 0, ketika dia pindah ke sisi sebaliknya, dia hasilnya jadi negatif. Artinya, kurva itu berpotongan dengan sumbu X di titik 2,0 dan minus 6,0. Jangan kebalik. Kadang suka ada yang minus 2,0 plus 6,0. Kebalik. Tanda plus minusnya itu salah jawabannya nanti. Kak. Ya, silakan. Itu kan angkanya itu harus di depan ya sebelum 0 ya. Misal 2,0 minus 6,0 gitu Kak. Iya. Kenapa? Emang harus gitu? Iya, karena kan ini nilai X. Kalau di bidang Kartesius, itu digambarkannya selalu nilai X-nya dulu. X, Y. Jadi nilai X-nya pasti di depan, Y-nya di belakang. Nah, ini kan tadi titik potongnya di sumbu X. Kalau titik potong di sumbu X, berarti kan dia nilai Y-nya pasti 0. Atau sebenarnya kalau kalian mau masukin di sini, kalau misalnya masih mau koreksi ini, nggak yakin akarnya bener nggak sih 2, kalian masukin aja ke persamaan. X kuadrat berarti 2 kuadrat hasilnya 4. Ditambah 4 dikali X hasilnya 8. 4 ditambah 8, 12 kan? 12 dikurangi 12 hasilnya 0. 0 itu Y-nya. Karena kan dari persamaan ini. Y sama dengan ini. Berarti 2, kalau X-nya 2, Y-nya 0. Begitu juga kalau kalian masukin nilai minus 6 di sini. Dasarnya seperti itu. Oh, jadi kalau yang Y juga gitu ya, yang 0 depan itu X, yang belakangnya Y gitu ya, Kak? Iya, benar. Jangan kebalik. Jadi, pasti X-nya di depan dulu, baru setelah itu Y. Kalau kalian lupa, ingat aja kalau di A, B, C, D, E, F, itu X dulu, baru Y. Oke, Kak. Jadi, jangan dibalik. Jangan Y dulu, baru X. Oke? Nah, kalau Y gampang ya, nggak pakai rumus ya. Karena kan dia motong sumbu Y, pasti X-nya nilainya 0. Dan tadi seperti di cara cepatnya, pasti titik potongnya itu senilai dengan C. Ingat, perhatikan tanda plus minusnya. Jangan ngambilnya cuma 12 aja. Di sini kan ada tanda negatif nih. Berarti dia C-nya minus 12. Titik potongnya berarti 0, minus 12. Lalu titik balik. Titik baliknya tadi kan untuk X, itu pakai rumus minus B per 2A. B-nya kan 4.
Tapi karena di rumusnya ini ada minusnya, berarti kita tambahin minus di depan, minus 4. A-nya 1, berarti 2 dikali 1. Minus 4 dibagi 2, hasilnya minus 2. Nah, mencari Y-nya ini sebenarnya kalian bisa pakai rumus discriminant dibagi minus 4A, atau ketika kalian ketemu nilai minus 2, kalian masukkan ke sini untuk nyari Y-nya. Misalnya kita pakai masukin ke sini ya, minus 2 dikuadratin hasilnya positif 4 kan, karena minus kali minus hasilnya positif. Ditambah 4 dikali minus 2. 4 kali minus 2 positif atau negatif? 4 dikali minus 2. 4 kali minus 2. Hasilnya? Berarti minus 8, Kak. Minus Minus 8. Minus 8. Minus 8. Berarti kan tadi X kuadratnya 4, minus 8, minus 12. Berarti hasilnya? Gimana Kak? Maaf Kak. 0. Bentar. Minus, salah. Aku Iya gak sih 20. Ayo. Coba gimana Kak, ulang lagi, Gini. Tadi kan X 8. kuadrat plus 4X. kuadrat. Kebaca nggak tulisanku? Maaf jelek ya. Ya, Kak. Baca Kak. Kebaca, Kak, kebaca. Nah, kan tadi kan nilai X-nya minus 2 nih. Kita masukkan kuadrat plus 4 kali minus 2. Aduh, jelek banget sih. Susah banget. Gak apa-apa Kak. Masih kebaca lah ya. Tadi Masih. minus 2 kuadrat hasilnya berapa? 4. 4. 4. 4 dikali minus 2. Ini kan plus 4 dikali minus 2. Minus 8. Minus 8. Plus minus 8. Ayo hitung hasil akhirnya berapa ini? Oke, 12. 4. Minus semua. minus 16. Minus 16. Oke. 8, 9. Jadi kalau ini bacanya berarti kalau X-nya minus 2, maka nilai Y-nya adalah minus 16. 16. Jadi titik puncaknya di minus 2, minus 16. Kalian bisa pakai cara ini atau Y-nya kalian pakai rumus ini juga boleh nih. Discriminant dibagi minus 4A. Kalau discriminantnya tadi kita hitung kan 64. Tinggal masukin aja 64 dibagi minus 4 dikali A-nya 1. 64 dibagi minus 4 hasilnya minus 16 juga. Jadi sama aja. Sama kan hasilnya minus 16. Berarti titik baliknya itu Iya, sama. minus 16. Seperti itu. Oh, Ya. dari sini. Ya. Ada yang tanya? Tadinya aku mau nanyain 64-nya itu dari mana, ternyata dari atas sini. Iya, gak ada discriminant. Iya. Coba. Nah, kalau digambar itu kurang lebih kayak gini. Tadi kan yang kita cari yang titik puncaknya. Terus perpotongan dengan sumbu X. Ini sumbu X ya di sini ya, maaf gambarnya nggak kelihatan tuh. Ini X nih. Nah, seperti ini. Cara gambarnya seperti ini. Kalau titik-titik yang lainnya tuh sebenarnya tinggal dimasukin sih. Misalnya kalian mau masukin angka 1 nih di sini. Tinggal dimasukin 1 ke sini. Buat tahu nilai Y-nya berapa. Nah, ini cara menggambar kurva atau parabola dari persamaan kuadrat. Sejauh ini ada yang ditanyakan? Mungkin soal Kak. Ya. Oke. Boleh, Kak, soal. Tapi agak mirip-mirip kayak ini tapi. Oh ya, ini sekalian soal berikutnya sekalian mau bahas PR, bukan PR sih, latihan yang kemarin aku share. Boleh, Oke. boleh banget, Kak. Kita langsung Aku mau. praktek ke biar efektif, biar praktek ke Iya. cara ngitung luas ya. Tapi cara yang tadinya jangan dihilangin biar bisa lihat gitu, Kak. Oh, ini nanti bahannya aku share juga. Nah, Oh, ini bisa. kalau nggak salah ini soal yang B. Kemarin sudah ada yang ngerjain dan sudah benar, cuma ada yang gambarnya masih kurang pas. Nah, Iya. ya nggak apa-apa. Yang kan belajar. Nah, Iya Kak. Kaki kan 2 ya, Y sama dengan X kuadrat, sama Y sama dengan 4X min X kuadrat. Ini kalau kita pecah, yang X kuadrat ini kalian jangan bingung, Kak ini cuma X kuadrat, B sama C-nya berapa? Kalau nggak ada, berarti nilainya kita anggap sebagai 0.
Jadi gitu. Karena A-nya kan 1. Berarti kalau 1 dia menghadap ke atas. Atas. Terus B-nya 0. Kalau B-nya 0 berarti sumbu simetrinya dia pas di sumbu Y. C-nya 0. Berarti dia motong sumbu Y-nya pas di titik 0,0. Diskriminannya ini nggak aku hitung ya. Maksudnya kalian bisa hitung sendiri. Tapi kan B sama C-nya aja udah 0 tuh. Pasti diskriminannya 0. Kan B kuadrat min 4AC. B kuadratnya 0 minus 4 AC-nya, C-nya ya kalau dikali C kan 0, hasilnya pasti 0 juga. Berarti dia cuma punya 1 akar. Atau dia berpotongan dengan sumbu X-nya cuma di 1 titik. Sementara kalau yang 4X min X kuadrat, itu A-nya minus 1 di sini. Ini juga kadang ada yang bingung karena X kuadratnya ditaruh di belakang, kebalik nih. A-nya dia nganggapnya 4, padahal dilihat ya bentuk umum persamaan kuadrat itu dilihat pangkatnya dulu, bukan depan belakang, oke? Nah, Oh, jadi kalau yang ada pangkatnya itu A berarti, Kak? Gitu. iya, benar. Oke. Jadi kalaupun posisinya dibolak-balik jangan bingung. Lihatnya kalau yang nempel ke X kuadrat itu A, nempel ke X itu B, yang nggak ada X-nya itu C. Seperti itu. Yang berarti kan Misalkan Kak, kalau ininya ada 3 nih. Misalkan 4X dikurang X doang gitu misalkan, terus dikurangin X Kurangin. pangkat 2. Nah, berarti tetap aja gitu walaupun Iya. gitu Nah, Kak. berarti kan ininya A, Iya. ininya B, Oh, B. ininya C. Tiganya C. Oh iya. Karena dia nggak nempel sama X. Kalau misalnya di sini minus 3X, kadang ada nih yang suka jebakan begini nih. Kalian segera, misalnya minus 3X di sini. Kalian sederhanakan dulu. Jadi yang X sama X digabung dulu. Yang 4X minus 3X-nya digabung. Kalau ketemu soal yang kayak gitu, oke? Jadinya 6X. Berarti dihitung dulu ya, Kak? Dihitung dulu. Jadi 4X dikurangin 3X berapa? Dikurang 3X. Berarti Berarti dia kalau disederhanain jadi X min X kuadrat. Gitu. Soalnya kalau nggak disederhanain nanti kalian bingung nentuinnya B-nya 4 apa minus 3. Betul, harus disederhanain dulu ya, Kak? Iya, disederhanain biar nggak bingung. Sebenarnya sih kalau sudah biasa ngerjain, nggak usah dihitung juga udah tahu sih. Tapi kadang kalau ngerjain soal kan udah pusing duluan tuh. iya. Biar nggak terlalu pusing, nggak apa-apa lah kalian kerja hilang beberapa detik, tapi yang penting nanti jawabannya benar. Daripada kalian langsung ngerjain cepet tapi ternyata salah angkanya. Seperti itu. Nah, lagi balik lagi ya, karena ininya minus 1, ini jangan lupa ini ada minusnya, jadi ini kan 1 nih, berarti minus 1, kurvanya menghadap ke bawah, terus B-nya 4, nah ini kan karena A-nya tadi minus 1, B-nya sama dengan 4, artinya dia berlainan tanda dengan A, sumbu simetrinya berarti di sebelah kanan sumbu Y, atau di nilai X positif. C-nya berapa? Tadi kan karena dia nggak ada, maka C-nya sama dengan 0. Artinya dia motong sumbu Y-nya juga pas di titik 0,0. Kalau kita hitung diskriminan tadi rumusnya jangan lupa B kuadrat min 4 AC. Ada yang mau ngitung? Sudah ada jawabannya sih. Coba kita masukin ya. B-nya kan 4. Iya. Minus Kuadrat min 4A. A-nya 1. C-nya berapa? 1, iya. C-nya tuh tadi. C-nya 0. 0, iya. Berarti di sini Minusnya kelewat ya? Minus 1. Oh iya benar, ini minus 1. 1. Ya udahlah. Tapi karena dikalikan 0, dia pasti hasilnya 0 semua ya. 0, iya, Kak. Minus 0. Jadi hasilnya sama dengan diskriminannya 16. Artinya kalau diskriminannya lebih besar dari 0, dia ada 2 akar. Terus kalau mau cari akarnya sebenarnya juga gampang sih. 4X min X kuadrat. Ini kan sebenarnya ada yang sama nih. Sama-sama ada X-nya. Tinggal ini sama dengan, kalau cari akar kan kita sama dengan 0. Karena kan dia nilai Y-nya pasti 0.
X, karena ini di sini ada X, di sini ada X juga, kita keluarin X-nya. 4X dibagi X, tinggal 4 doang. Minus X kuadrat dibagi X, tinggal minus X doang. 0. Nah, tinggal dipecah aja. X sama dengan 0 atau 4 min X sama dengan 0. Ini kan kalau kita pecah, misalnya 4-nya tetap di sini, X-nya pindah ke sebelah, dia nilainya jadi positif. Atau Iya. bisa ditukar jadi X sama dengan Minus 4. nggak minus bukannya dong. jadi minus. Enggak. Jadi gini, kalau dia cuma salah satu yang dipindah, maka dia berubah tandanya. Tapi kalau ini kan dia yang ini dipindah ke sini, ini sebenarnya kan dasarnya dari sini nih. Kalau dari sini dia yang kita pindah dia tetap minus X di sini, yang kita pindah 4-nya. Di sini jadi minus 4 kan. Terus kedua sisi sama-sama dibagi minus 1. X-nya dibagi minus 1 jadi positif. 4-nya dibagi minus 1 juga jadi positif. Oh iya, Kak. Jadi kalau dia cuma salah satu yang dipindah, tandanya berubah. Jadi dari yang plus jadi minus, yang minus jadi plus. Tapi kalau dua-duanya dipindah atau ditukar, itu nggak berubah tandanya. Cuma ganti posisi kan. Ini kan ke sini, ininya ke sini. Gitu. Erasure, aku hapus ya ini. Jadi seperti itu. Selanjutnya dari gambar ini kita sebenarnya bisa ngira gambarnya seperti ini. Sebenarnya kalau mau gambar juga kalian nggak harus kikil angkanya gini sih. Yang penting kebayang, oh dia titik puncaknya di sini. Seperti ini. Kalau misalnya digabung, seperti ini kira-kira nanti. Yang dimaksud dengan luas daerahnya. Jadi kan kita tahu nih, yang biru kan tadi yang 4X min X kuadrat. Yang orange tadi Y sama dengan X kuadrat. Kita lihat di bidang atau area yang diarsir ini, yang ada di bagian atas, kurva yang biru atau yang orange? Yang apa, Kak? Kenapa, Kak? Yang kita cari kan Yang luasnya. orange. Yang di atas. Biru, Kak. Yang orange. Di atas orange, di bawah biru. Yang ke bawah biru. Bentar. Oh, iya. Yang kita lihat itu cuma area yang diarsir aja. Jangan lihat yang ini ya, bukan jangan lihat. Yang tengah, Kak, yang abu-abu. Nah, kalau sorry. Itu di atas orange, Kak. Ayo, bentar. Yang Enggak. dilihat fokus ke daerah ini, fokus ke yang Iya, ini yang aja. tengah abu-abu itu yang tengah. Dari bidang abu-abu yang jadi batas atau sisi atas dari bidang abu-abu, kurva yang biru apa yang orange? Yang biru, Kak. Yang biru. Nah, jadi jangan ketipu sama angkanya yang ini dia lebih tinggi. Jangan, yang dilihat itu cuma bagian yang diarsir aja ini. Oh. Jadi kita cuma ngitung yang diarsir itu ya, Kak? Ya, yang ini udah diabaikan aja karena kan yang kita mau cari luasnya yang ini aja. Iya, yang tengah gitu ya, Kak. Karena yang dibatasi oleh dua kurva, berarti yang ini. Kalau yang ini kan dia nggak ketemu kurva biru. Yang di bawah sini dia nggak ketemu kurva orange. Nah, berarti kalau seperti itu yang kita ketahui, kurva kebalik ini aku, sorry. Kurva biru ini harusnya. Bentar. Kurva biru itu yang ada di bagian atas. Di bagian atas area abu-abu. Berarti Y1-nya itu kita pakai rumus yang tadi kurva birunya kan 4X min X kuadrat. Yang Y2 berarti X kuadrat. Baru kita masukin ke, kita cari dulu nilai titik potongnya. Karena kan kalau kalian masih ingat rumus mencari luas area, itu kan integral dari integral tertentu dari Y1 min Y2. Gimana untuk menentukan nilainya itu kita pakai titik potong dari kurvanya. Jadi kalau nentuin titik potong itu tinggal kalau titik potong kan berarti kedua kurva itu melewati titik yang sama.
Artinya nilai Y-nya itu pasti sama. Ini kan yang kalau kita lihat di gambar, yang kita cari ini kan titik potong yang ini sama yang ini. Karena sama-sama dilewatin dari dua kurva. Sebenarnya kalau kita lihat di sini udah ketahuan nih ya, titik potong satunya itu yang 0,0. Yang ini juga kalau digambar juga ketahuan nih. Kalian bisa tebak. Tapi kalau misalnya kalian mau memastikan lagi angkanya, itu pakai Y1 sama dengan Y2. Y1-nya tadi 4X min X kuadrat. Y2-nya X kuadrat. Nah, tinggal kalian pindah. Kalau aku sih kalau persamaan kuadrat, aku lebih suka nilai X-nya itu positif. Biar lebih gampang kan nyarinya. Jadi supaya X-nya positif, yang kita pindah Y1-nya aja ke sini. Ke sini kan. Nah, jadinya min X kuadrat pindah ke kanan, dia jadi plus X kuadrat. Plus 4X pindah ke kanan, dia jadi minus 4X. Nah, ini aku tuker karena biar lebih enak aja sih. Karena sama-sama dituker, dia tandanya nggak berubah ya. Jadinya 2X kuadrat minus 4X. Sama dengan 0. Kita lihat, ada yang bisa disederhanakan nggak nih? Yang sama di sini ada X, sama-sama ada X. Terus 2 dan 4 ini kan sebenarnya sama-sama kelipatan 2. Berarti kita bisa keluarin nih 2X. 2X kuadrat dibagi 2X, tinggal X aja. Minus 4X, jangan lupa di sini ada minus ya. Minus 4X dibagi 2X, hasilnya minus 2. Tinggal dipecah nih. 2X sama dengan 0. X1-nya, sebenarnya kan ini 0. Sebenarnya kan dari 0 dibagi 2 kan. 0 dibagi angka berapapun, hasilnya pasti 0. X min 2 sama dengan 0. Maka kalau pindah ke kanan, minus 2-nya jadi plus 2. X2-nya sama dengan 2. Sebenarnya dari, ya silakan. Itu X2-nya tuh dari mana ya? Yang 0, terus itu X2 yang ini yang bawah. Nah, yang X dikurang 2 sama dengan 0, terus X2. Nah, ini kan kita faktorisasi nih. Faktorisasi pertamanya 2X. Faktorisasi keduanya X min 2. Yang 2X iya, ke bawah. Ke sini. Pindah. Yang X min 2 jadi ke sini. Iya. X min 2 kan ini X min 2 sama dengan 0. X-nya tetap di sini, minus 2-nya kita pindah ke kanan. Iya. 2 pindah ke kanan jadi plus 2. Dari situ. Bukankah yang mana? ini nih, yang X1 nih, X terus 2, terus X terus 1 yang ini. Yang mana? Yang 0. Yang X dikurang 2 sama dengan 0, terus ada X2 lagi sama dengan 2. Nah, itu itu. Ini sebenarnya nyambung. Jadi supaya hemat tempat sih aku. Jadi X2 lanjutannya ke sini. Ini lanjut nyambung. Kan ada panah kecilnya nih. Iya. Maksudnya X min 2 sama dengan 0. Kalau kita rubah, itu jadi, ini sebenarnya boleh kalian nggak pakai ini nih. Cuma buat bedain aja bahwa akarnya ada 2. Seperti itu, biar nggak ketukar. Sebenarnya kalau kalian mau mencari nilai Y-nya, itu bisa aja, tinggal masukin aja sebenarnya. Ini kan ketahuan nih, X1-nya sama dengan 0. Berarti kan Y-nya, ambil aja yang paling gampang rumusnya. Rumusnya yang paling gampang ini kan X kuadrat sama dengan 0 kuadrat sama dengan jadi kayak apa sih kok? Y-nya sama dengan 0 ya pokoknya. Y1-nya sama dengan 0. Kalau Y2 tinggal dimasukin aja kan. 2 kuadrat. 2. Hasilnya? 0. Ayo. 4. Berarti titik potong antara dua kurva itu. Iya, Ibu. 0,0. Iya. Kok jadi kayak orang? 2,4. Gini. Jadi ini 2,4. Ini 0,0. Sebenarnya kalau cuma yang ditanyain itu luas, kalian nggak perlu nyari ini nih. Tapi kan kadang soal kadang ada A, B, C-nya nih. Kadang suka ditanyain titik potongnya di mana. Jadi kalian yang penting paham cara nyari titik potong. Kalau misalnya nggak ditanya, yang ditanya itu cuma luasnya, kalian tinggal nyari nilai X titik potongnya aja. Nilai Y-nya nggak tahu pun nggak apa-apa.
Lanjut ya. Sekarang kita masukin ke rumus integralnya. Ingat rumusnya itu yang nilai X-nya lebih besar itu di atas, yang nilai X-nya lebih kecil itu di bawah. Karena 2 lebih besar dari 0, maka yang di atas 2, yang di bawah 0. Lalu rumusnya adalah Y1 min Y2, di mana Y1-nya yang di atas kan, maksudnya yang di atas bidang yang diarsir ya, bukan posisi secara keseluruhan. Berarti yang Y1-nya tadi kita sepakat 4X min X kuadrat, Y2-nya X kuadrat min X kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan minus X kuadrat, ya, minus X kuadrat itu kan sebenarnya sama kayak minus 1X kuadrat ditambah minus 1X kuadrat. Hasilnya jadi minus 2X kuadrat. Sampai sini ada yang mau nyoba merubah jadi bentuk integralnya? Masih ingat nggak cara merubah bentuk integral? Masih. Mau nyoba dulu apa mau langsung ini? Coba dulu, Kak. Boleh. Kak. Ya. Kemarin tuh sebenarnya aku udah bikin gambarnya sama kayak ini. Jadi titik potongnya yang itu apa? Yang 2, cuman kan kemarin aku bikin coret-coretan kan di buku lain. Nah, aku tuh tinggal nyalin, nah tapi aku lupa nyalinnya tuh nggak lengkap gitu. Iya. Sebenarnya gambarnya udah bener kok punya Nura kemarin, cuma titiknya aja ada yang ke apa nggak pas. Iya, yang angka 2-nya kan, yang titik yang di perpotongan itunya. Iya itu sebenarnya udah, tapi ternyata aku yang foto beda ya. Iya, nggak apa-apa. Ya, oke. Yang penting udah paham lah cara ini, udah bener berarti caranya. Masih pada ingat kan ya cara sambil nyobain? Aku tayangin lagi cara integralnya deh. Boleh, Kak. Bentar. Bentar aku cari dulu filenya mana ya. Jadi karena integral 2 dan batas atas 2, Kevin. Batas atas 2, batas bawah 0, terus kan 4X min X kuadrat min X kuadrat dx gitu kan, Kak? Terus karena X kuadrat min X kuadrat bisa disederhanain. Disederhanain jadinya 2X kuadrat. Nah, baru diintegralin yang ke bawahnya lagi gitu. Iya, bener. Kelihatan nggak aku bentar. Udah aku share ulang. Belum ada, Kak. Udah, Kak. Nah, jadi rumusnya ini ya. Jadi bentar. Nah, rumusnya ini. Ingat itu untuk masing-masing nilai X ya. Jadi kan tadi ketika kita sederhanakan ketemunya tadi 4X min 2X kuadrat ya. 2X kuadrat. Berarti 4X-nya diintegralin sendiri. Yang minus 2X kuadratnya juga diintegralin sendiri. Jangan langsung digabung. Karena pangkatnya beda. Yang bisa digabung itu, yang bisa disederhanakan itu cuma yang pangkatnya sama. Kayak tadi, minus X sama minus X kita gabung jadi minus 2X. Iya. Sudah ada yang ketemu jawabannya? Ada yang masih bingung nggak cara integral? Oh iya, Kak. Oke, jadi tadi kan... Aku yang kemarin, Kak. Udah kan? Jadi, ini misalnya tadi kan kita balik ke yang satunya, bentar. Ini udah ganti belum? Apa beda ya? Nah, kayak ini Ay. Jadi cara integral aku contohin ya. 4X
Iya. Pangkatnya ini kalau nggak ada pangkatnya, dia sebenarnya pangkatnya 1. Pangkat 1. Iya. Kita diintegralin, tadi 4, ditambah pangkatnya 1, tambah 1. Yang di sini X-nya 1 juga, 1. tambah 1. 1. Jadi kalau kita sederhanakan, 4 4 per bagi 2 2. X pangkat 2. Kita sederhanakan lagi, jadi 4 bagi 2 hasilnya 2. 2 X pangkat 2. X pangkat 2. Berarti integral dari 4X itu 2X. 2X pangkat 2. 2X pangkat pangkat 2. 2. Coba sekarang yang satunya. Yang satunya minus 2X kuadrat. Minus 2X kuadrat. Coba ya kita kerjain sama-sama. Minus 2X kuadrat. Pangkat 2 tambah 1. Iya. Di sini X-nya boleh garis Tapi sini kalau dulu. misalnya langsung aku jadiin langsung gitu nggak apa-apa boleh. kan, Kak? Nggak apa-apa. Kalau kalian sudah paham, Biar langsung lebih aja. cepat gitu Biar loh. lebih cepat. Ini Iya. buat yang masih Kayak bingung. ini Ya. yang minus X pangkat 2 yang mana, Kak? Yang ini bukan? Yang 4X dikurang X pangkat 2 yang ini? Iya. Kan tadi kita udah ketemu integral yang 4X. Sekarang kita nyari integralnya minus 2X kuadrat. Karena harus dicari satu-satu. Ya, kemarin tuh ada beberapa yang masih salah ngerjain. Langsung di integralnya aku langsung digabung loh. Padahal kalau integral itu harus satu-satu. Jadi ya, ini kan pangkatnya 2, kita tambahkan 1. Lalu di sini dibagi pangkatnya 2 ditambah 1. Hasilnya minus 2 per 3 X pangkat 3. Berarti di sini dia hasil integralnya minus 2 per 3 X pangkat 3. Kalau yang ditanyakan integral tak tentu itu maksudnya tidak ada nilai 2 sama 0 yang di sini nih, yang nempel ke tanda integralnya itu nggak diketahui. Yang ditanya cuma rumus hasil integral dari persamaan ini. Itu kalian jangan lupa harus menambahkan tambahkan C. Kenapa? Nanti dibuka lagi materinya. Karena kalau C itu kalau kan integral itu kebalikannya dari kurunan. Kalau C itu kita kurungin, angka yang nggak ada X-nya kita kurungin, itu pasti hasilnya 0. Seperti itu. Ada materi kemarin. Berarti, Kak, yang tadi caranya kayak gini juga ya, Kak ya? Iya, sama kayak gini. Ya. Tapi kalau boleh, Kak, coba. Kalau integral tertentu, kalian nggak perlu pakai C. Kenapa? Karena kan sambil jalan ya, ini aku hapus dulu. Sebenarnya aku udah ketik juga sih di sini biar agak kalau lagi cek agak bagus. Nah, seperti ini ya kayak caranya. Ketemu hasilnya 4/2 X kuadrat, atau kalau kita sederhanain jadi 2 aja ya. Minus 2 per 3 X pangkat 3. Nah, ini kan karena kita nyarinya integral tertentu atas nilai 2 dan 0, tinggal dimasukin. Masukinnya itu pada prinsipnya satu-satu. Jadi, yang 2 itu di depan dikurangi hasil dari kalau kita masukin nilainya X-nya 0. Tinggal kita masukin kan. Bisa dihitung 2 kuadrat hasilnya 4. 4 kali 2, 8. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 2, 16 per 3. Nah, yang ini gampang nih. Aku paling suka kalau ketemu X-nya 0. Kan tinggal 0. Tinggal 0 aja. Iya, benar. Nah, jangan berhenti di sini. Ini masih bisa disederhanakan. Tapi kalian harus hati-hati. Yang satunya pecahan, yang satunya bukan pecahan. Jadi kalian harus samakan dulu penyebutnya. Jadi kalau mau nyamakan penyebut, berarti ini kan kita mau samain jadi penyebutnya 3 nih. Gampangnya tinggal kalikan aja 8 dikali 3. Jadinya hasilnya 24. Oh, gitu, Kak. Kenapa? Langsung Karena dikali aja. langsung kali aja kalau dia nggak ada penyebutnya di sini. Kenapa? Karena 24 dibagi 3 hasilnya 3. Kak, kalau ada 8. Iya 8. Jadi 24 per 3 itu sama aja dengan 8. Jadi sebenarnya kita tuh nggak merubah angka 8 ini, cuma kita kita bikin dia supaya
bentuknya pecahan. Nilai Iya. akhirnya tetap sama-sama 8. Bisa jadi 8, bisa jadi 3 gitu, Kak. Karena kalau kita nggak ubah jadi 24/3, kita nggak bisa kurangin nih 16/3-nya karena penyebutnya beda. Iya, Kak. Seperti itu. Kalau pecahan, penjumlahan pengurangan pecahan, kalau kalian misalnya bingung, pusing mau nyari kelipatan persekutuan terkecilnya, bisa langsung dikali aja. Misalnya 1/9 dikurangin 1/6. Kalian kali silang aja. 6 dikurangi 9. Yang di sini kali 9 kali 6. Gampangnya gitu. Ini kan sebenarnya 8, ini sebenarnya 8/1. Jadi kan dikali silang tuh 3 kali 8, 1 kali 16. Oh iya. Walaupun sebenarnya kalau kalian penyebutnya 9 sama 6 ini, kalau kalian mau, ini nge-review dikit pecahan ya. Kalau kita cari kelipatan persekutuan terkecilnya itu ada angka 18. Jadi sebenarnya bisa aja kita sederhanakan jadi ininya penyebutnya 18. 9 supaya jadi 18 harus dikali 2 kan. Berarti 1 kali 2 dikurangin 6 supaya jadi 18 dia harus dikali 3. Berarti di sini 3. Hasilnya 1/18. Ini harusnya sama nih. Kalian pakai ini juga sama nih. Ini hasilnya kan -3. 9 kali 6 itu 2754 ya. Iya. Mah, Kalau kita sederhanakan sama aja hasilnya kan. Ini -1 jadi. Sama. mati. Sama-sama -1/18. Kevin. Gitu. Sejauh ini ada yang ditanyain. Ini sebenarnya udah ketemu jawabannya ya. 8/3. Kalau misalnya ulangan kalian jawab 8/3 aja sebenarnya udah benar. Tapi kalau misalnya mau disederhanakan jadi bentuk pecahan campuran, itu juga lebih baik. Masih ingat kan? Kalau ada yang mau nyoba jadi pecahan campuran? Pecahan campuran itu yang 8/3-nya, Kak. yang 16-nya, Kak. Ini 8/3. Kan hasilnya 8/3. Oh, Aku contohin aja ya biar cepet ya, nanti kalian latihan. Takutnya kemalaman. 8/3 itu sebenarnya 2/3 tambah 2, Kak. 8 bagi 3 yang paling dekatin 2. Sisanya karena nggak habis dibagi, dia kan 2 kali 3 6. 8 kurangin 6 hasilnya 2. Iya. 2/3. Kalau saya biasanya ditambah, Kak. Jadi kayak ngira-ngira gitu. Si 3. Ya, si itu 3 itu dikali berapa, nanti sisanya baru udah ditambah. iya, nggak apa-apa. Itu juga sama aja. Oke ya. Berarti terserah nanti kalian mau pakai, aku mau jadiin bentuk desimal, boleh. Ini kan kalau desimal dia jadinya 2,67. Yang 7 dari mana? Dari 2 bagi 3. Kalau di 8 bagi 3 kalau ingat rubah desimal kan gini. Agak ulang dikit nggak apa-apa ya. 2. iya, Kak. Di sini 6. Sisanya 2. Karena nggak bisa dibagi lagi, kita tambahin koma di sini. Ini koma ya. Di sini tambahin 0. 20 bagi 3 hasilnya 6. 18. Nggak habis lagi, dia adanya 2. Kalau sudah ditambahin koma, itu kalian nggak perlu tambahin koma lagi. Bisa langsung tambahin 0 aja di sini langsung. Ini kan terus nih, nanti hasilnya 6 terus. Biasanya idealnya kalau angka di belakang koma, kita pakainya 2 angka aja. Kita pecah di sini. Tapi karena dia angka pertama yang kita hilangin kok angka nilainya 6 atau lebih besar dari 4, maka dia di sini ditambah 1, jadi 2,67. Aturan Kayak dilempengin gitu kali ya. Iya, benar. Buletin. Jadi kalau aturan desimal itu kalian lihat angka pertama yang kalian hapus. Jadi kan tadi yang angka paling depan yang kalian coret. Kalau angkanya 1 sampai 4 itu kalian nggak perlu tambahkan lagi, pakai angka yang sudah ada. Tapi kalau 5 sampai 9 kalian harus tambahkan angka di belakang koma yang terakhir itu dengan 1. Jadi tadi 2,66 ditambah 6-nya ditambah 1 yang terakhir jadi 2,67. Udah, ada pertanyaan? Coba sama soal yang tadi, Kak. Aku jadi penasaran. Yang mana Coba. soal yang mana? Yang tadi. Yang
Gimana fx sih? yang sama dengan 32/7 ditambah 1 yang tadi mau coba, ada yang mau coba iniin. Yang mana sih? Yang mana sih? Aku sampai lupa sendiri. Yang tadi yang kata kakak, ada yang masih belum ngerti nggak cara ngeiniinnya? Saya kak yang itu. Yang mana sih? Yang integral kali. Yang integral kak, yang 32/7 Oh, ini. ditambah 1. Bukan, sebelum itu kak. Hah? Yang mana ya? Coba kamu Yang itu 2/3 kali. Yang mana sih? Yang 32/7 ditambah 1. Hah? Hah? 32 enggak Kayaknya ada. belum ada, nggak ada GI. Aku nanti coba nanti materinya aku share. Kamu nanti di WA aja ya yang itu. Kita Iya, diskusi. Aku nanti kita latihan soal yang lain. Ya, udah ya. Ya, Nah, ini satu soal lagi sebelum udah jam 9 sih. Nggak apa-apa ya? Kalian ada yang nggak buru-buru? apa-apa. Enggak. Oke, ini kita pakai cara nggak perlu digambar. Misalnya ini contoh soal yang kemarin juga, kalau nggak salah yang C. Cuma yang satunya dia persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat min x. Yang satunya dia persamaan garis. Jadi kalau dia nggak ada yang kuadrat, misalnya x plus 8, dia bentuknya pasti garis lurus. Kalau x kuadrat dia bentuknya kurva atau parabola, antara menghadap ke atas atau menghadap ke bawah. Kalau dia ini, dia pasti garis lurus antara begini atau begini. Seperti itu. Jadi, ini kita kan karena nggak gambar, kita pura-puranya nggak tahu nih mana yang bagian atas dari bidang arsir, mana yang bawah. Jadi kita ambil aja nih misalnya x kuadrat min x. Itu Y1, persamaan untuk mencari Y1, sementara Y2-nya itu yang x plus 8. Nah, pertama-tama kita caranya tuh harus cari titik potong dulu. Caranya gampang juga, tinggal disamain aja Y1 sama dengan Y2. Kita kan jadi persamaan kuadrat, x kuadrat min x, Y1-nya kan sama dengan x plus 8. Kita gabungin ke satu tempat, di mana akhirnya di sini yang satu sisi 0, yang ini kita gabungin lagi x kuadrat min x, karena x-nya ke sini jadi negatif kan, 8-nya ke sini, ke sebelah kiri jadi negatif juga. Yang ini bisa digabung, yang minus x kan jadi minus 2x ini ya. Bisa digabung, disederhanakan. Pokoknya kalau ada variabel yang sama, kalian sederhanakan dulu. Setelah itu baru dijadikan faktorisasi. Jadi kan ini minus 8. 2 kali minus 4 hasilnya benar minus 8. 2 ditambah minus 4 hasilnya minus 2. Nah, seperti ini. Jadinya baru kita cari masing-masing nilainya kan. Yang pertama itu minus 2, x1-nya karena x plus 2 sama dengan 0. 2-nya geser ke kanan jadi negatif. X min 4 sama dengan 0. Minus 4-nya geser ke kanan jadi positif. Kalian nggak perlu nyari Y-nya, karena ini kalau nggak ditanyain, karena kan kita cuma mencari luas. Yang kita bukukan itu kan hanya nilai X dari masing-masing titik potong antara dua kurva atau persamaan itu. Selanjutnya, nah ini kalau mau coba nyari sendiri nih. Jadi kan tadi kita pakai Y1-nya X kuadrat min X, Y2-nya X plus 8. Ini kan kalau kita buka kurungnya, jadinya kan sama nih kayak ini, kayak tadi. Minus X, terus minus kali plus 8 hasilnya minus 8. Jadi kan minus X ditambah minus X hasilnya minus 2X. Kalian mau nyoba latihan ini, nyari integralnya masing-masing? Minus 2X-nya dari mana? Dari sini. Ini kan kalau kita buka, aku tulis ini ya. Kan kalau kita buka kurungnya, X kuadrat minus X. Ini kan ada minus. Ini kan sebenarnya minus ini kalau nggak ada angkanya kita samain dia ada 1 di sini. Minus 1 dikali X hasilnya minus X. Minus 1 dikali 8 hasilnya minus 8. Nah ini kan variabelnya sama, bisa kita gabung nih. Minus X dikurangin minus X. Itu sebenarnya sama juga dengan minus X ditambah minus X. Jadi hasilnya minus 2X.
Ada pertanyaan lagi? Kok aku masih bingung ya? Bentar. Kak, itu di belakang sama dengan tuh harus ada nolnya ya, Kak? Yang ini? Iya. Iya, karena apa namanya? Karena dia karena ketika dipindah, ini nggak mungkin kosong. Itu harus ada nolnya gitu ya, Kak? Harus ada nolnya. Sama dengan ini, kalau misalnya menjawab yang persamaan nol ya, misalnya ada rumus 4 min 2 sama dengan 2. 4 minus 2, misalnya nggak kita hitung dulu ya. Kalau 2-nya pindah ke sebelah sini, jadi minus kan? Iya. Kalau kita sama dengan, misalnya ini nggak kita isi nih. Kita hitung 4 minus 2 hasilnya berapa? Minus 4. Minus. Jadi kosong. Jadi 4 kurangin 2, 2 kurangin 2 hasilnya 0. 0. Makanya kenapa dia di sini ada nolnya. Nggak boleh. Agar sama dengan kan, Kak? Agar Jadi iya. 0 sama dengan 0. Supaya sama dengan 0. Jadi prinsipnya ini, cuma ini bedanya dia pakai variabel X seperti itu. Terus kalau yang tadi kanan kiri itu nilainya sama ya, Kak? Karena tandanya kan udah sama dengan, jadi harus sama dia. Kan Kayak tandanya di sini sama dengan. Nah, tadi masih ada yang bingung nih, nyari minus 2-nya. Misalnya kan tadi X kuadrat minus X. Ini minus X plus 8. Ini sebenarnya kayak kalau kita ubah, ini sebenarnya minus 1 dikali dalam kurung X plus 8. Ingat sifat perkalian itu dia dikali silangi kan. Minus 1 dikali, ini kan sini X kuadrat min X. Minus 1 kita kalikan dulu dengan X, hasilnya minus X. Minus 1 dikali plus 8, hasilnya minus 8. Sejauh ini bisa dipahami ya. Tadi siapa yang tanya, aku lupa. Sekarang yang variabelnya sama ini. Sama-sama variabelnya X. Ini sebenarnya minus 1X minus 1X. Kalau kalian bingung, kalau misalnya di garis bilangan ya, kita abaikan dulu X-nya. Ini misalnya 0, ini minus 1, minus 2. Nah, minus 1, ini kan minus 1. Kalau dikurangi 1, kalau dikurangi kan dia berarti gesernya ke sebelah kiri. 1 langkah. Iya. Berarti dia berhentinya di minus 2. Iya. Sama kayak ini. Iya, Kak. Minus 2X. Kalau misalnya dia di sini plus 1, berarti kan kalau plus, dia gesernya ke sebelah kanan. Berhentinya berarti di 0. 0. Jadi yang masih bingung mungkin coba pahami terkait operasi hitung bilangan negatif. Kalau bingung boleh kok pakai orek-orekan, pakai alat bantu garis bilangan. Berarti kalau misalkan Kak minus 1x ditambah 2x, berarti loncatnya 2 kali kan, Kak? Iya. Gitu kan? No, berarti jadi 1x gitu. Plus 1x. Mau ini gimana? Aku kasih berapa menit buat nentuin integralnya dulu deh. Rumus integralnya. Ini aku lagi coba, Kak. Kayak yang tadi kan ya, kayak yang di Kakak jelasin ke aku kan ya, Kak? Iya, benar. Satu-satu. Satu-satu. Misalnya X kuadrat. Di sini 2X. Di sini 8. Tips ya sambil ngerjain. Kalau misalnya yang C ini, itu nggak usah bingung, pasti dia integralnya itu tinggal nambahin X aja di sini. Kenapa? Karena kan udah ada yang dapat berapa?
Aku belum Bentar. lagi nyoba. Jadi kalau misalnya yang C ini kalian nggak usah bingung ngitung, pas tinggal tambahin aja X-nya. Kenapa? Karena kan 8 ini sebenarnya 8 dikali X pangkat 0. Ingat berapapun pangkatnya, berapapun angkanya, kalau dipangkatin 0, itu hasilnya 1. Berarti kan 8 kali 1 hasilnya tetap sama 8 tuh. Berarti kan 8 kalau diintegralin, di sini 0-nya plus 1. Di sini pangkatnya 0 plus 1. Cuma diintegralin doang kan, Kak? Cuma diintegralin doang dulu. 1/2 X kuadrat min X kuadrat min 8X. 1/2 Iya. X. 1/2. Ayo, jangan lupa berapa? 1/3 kan? 1/3. 1/3 pangkat 3. 1/3 pangkat 1/3 X X ditambah 3 ya. X pangkat 3. Iya, jangan lupa X pangkat pangkatnya 3. ditambahin 1. Iya. Di sini Itu 1 2 per 2 X kuadrat. Jadi X kuadrat. Soalnya 2-nya udah dicoret kan, Kak? Iya, benar ini udah Iya. dicoret. Mm-mm. Nah, tapi jangan lupa tadi kan persamaannya ada plus minus nih. Tunggu Kak, aku Yes. mau tanya. Oh berarti kalau sama-sama atasnya penyebutnya 2 sama-sama 2 berarti itu dicoret gitu Dibagi kan? aja. Iya, Oh. kan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Jadi kalau misalnya di atasnya 4 juga bisa dicoret. Kenapa? Karena 4 bisa dibagi 2. Bagi dua. Oh berarti jadi itunya jadi 2. Iya. 2 jadi gitu. Berarti hasil integralnya kayak gini, 1/3 X pangkat 3. Jangan lupa Pangkat 3. di sini tanggap minusnya ya. Minus 2. Iya, minus. Kalian boleh langsung masukin di sini boleh. Iya. Boleh ngitung satu-satu Oh, juga. Sorry. X Ini kan jadi habis pangkat ya. 2. Ya, karena kan lagi dicoret ya. Iya Kak. X kuadrat 2 minus 8. minus 8. 8X. Yang kalau misalnya dia mencari integral tertentu, jangan lupa ditambahin C. Tapi karena dia mencari integral tertentu dari nilai X4, X sama dengan 4 dan X sama dengan min 2, ini bisa diabaikan C-nya. Oh berarti itu isinya udah Kak segitu? Apa masih belum? Belum, kan dia baru persamaan integralnya doang. Luasnya belum ketemu kan, luasnya harus berupa angka positif ya. Iya. Ini kan kalau disegerakan kan ya diuraikan seperti ini jadinya. Oke, ada yang suaranya bermasalah ya audionya ya. Nanti di-upload ya ininya di YouTube ya. Jadi ini kalau kita masuk setelah itu kan baru kita masukin nih ketemu ini kan jadi ya 1/3 X pangkat 3 minus 2 X kuadrat. Ini panjang ya Kak? Karena ada 3 variabel. Iya. Kalau yang tadi gampang karena salah satu angkanya 0, jadi 0. kita bisa. Iya, benar-benar. Jadi karena angkanya nggak 0 negatif lagi, jadi kalian harus hati-hati Iya, ya. aduh. Jadi ini sengaja 2/2-nya nggak aku hapus di sini sih. Tapi kalau mau dihapus lagi juga nggak apa-apa. Aku langsung 4 kuadrat. Nggak apa-apa, nggak masalah karena kan hasilnya 1. Jadi 4 pangkat 3 64 berarti 64/3. Ini 4 kuadrat jadinya 16, minus 16 berarti 4 kali 8, 32. Dikurangi, jangan lupa, ini minus 2 ya, yang di pangkat 3 kan. Berarti karena pangkatnya ganjil, dia ininya negatif. Minus 2 kali minus 2 kali minus 2, berarti hasilnya minus 8. Dibagi 3, terus ini minus 2 kuadrat, dia jadi minus 4. Minus 4-nya sebenarnya dari minus yang di sini. Kalau minus 2 kuadrat hasilnya 4. Tapi karena ada tanda negatif di sini, dia jadi minus 4. Minus 2 dikali 8 hasilnya kan minus 16. Tapi di sini ada tanda negatif, berarti jadi plus 16. Jadi plus. Lebih rumit yang ininya ya kayak yang plus terakhirnya ya. Iya, karena angkanya banyak, harus hati-hati. Iya. Itu dia. Nah, setelah itu, kalau mau cepet sih biasanya daripada kalian ganti semuanya jadi pecahan, kalian kelompokin aja dulu. Kan ada yang sama-sama penyebutnya 3. Daripada kalian ubah
16 minus 3, 16 per 3 itu kan jadi panjang. Jadi kalian kelompokin aja dulu. Yang Oh, boleh, Kak. boleh. Yang penting kan hasil akhirnya nanti. Yang ini kan minus 8, jangan lupa di sini kan ada tanda negatif nih. Jadi kan 64 dikurangin minus 8. Yang ini kan kita kelompokkan. Ini tetap, ini tetap. Ini karena ada tanda negatif di sini. Ini negatifnya yang ini ya, ngikut dari sini ya, ini. Oh, Tapi kalau kalian mau langsung ubah jadi ini plus 4 boleh. Kalau udah Itu satuin gitu ya, Kak? terserah mana yang ini, yang penting kalian harus hati-hati dengan tanda negatif yang di sini, jangan sampai kelupaan. Tapi ntar suka bingung, Kak, kalau kayak gitu. Boleh, jadi misalnya terserah kalian nanti yang kira-kira nggak bingungnya gimana. Kalau misalnya mau satu-satu nggak apa-apa. Berarti kan kalau aku ini kan negatifnya kurang ke sini, minus 4-nya kurang ke sini kan. Ini negatifnya kurang ke sini, ini yang plus 19 ya. Nanti baru kalian mau jadiin positif setelah dari sini nggak apa-apa. Ini kan sebenarnya kalau di sini 64, ingat kalau minus ketemu minus, dia jadinya plus. Berarti 64 ini bisa jadi 64 plus 8. 64 plus 8, 72 ya. Penyebutnya jangan lupa, jangan sampai hilang. Terus ini bisa minus 16 dikurangin 32, hasil kalau mau satu-satu ya, jadi minus 48. Ini kan jadi plus, minus ketemu minus jadi plus 4. Minus 16. Kalau mau ini lagi, minus 48 tambah 4, dia jadinya minus 44 dikurangin 16. Atau kayak tadi ya, minus 44 ditambah minus 16. Hasilnya minus 60. Nah, ternyata 72 bagi 3 kan bisa disederhanakan tuh. Bisa dibagi kan, 72 dibagi 3 hasilnya 24. Jadi 24 minus 60 sama dengan minus 36. Ingat yang tadi, kalau mencari luas, itu nilainya nggak mungkin negatif. Jadi, kalau mau jawabannya nih langsung. Jawabannya adalah 36. Kenapa negatif? Karena kayak berarti kita kebalik. Y1-nya itu bukan X kuadrat min X, tapi ya justru yang X plus 8. Sementara Y2-nya itu X2 min X. Jadi harusnya kalau di sini, kalau di sini berarti dia harusnya X plus 8 X plus 8 dikurangin tadi X kuadrat min X. Harusnya seperti ini. Jadi bisa ngira-ngira dulu ya, Kak? Bisa ngira-ngira tuh nggak usah tentuin bener dulu. Nanti kalau hasilnya minus, baru deh kita tentuin depannya gitu ya? Ya, bisa. Kalau hasilnya negatif, berarti salah ini, nentuin Y1, rumus Y1 sama Y2-nya ketuker. Coba ya kita... positif ya, Kak? Iya, karena luas daerah itu nggak mungkin nilai negatif. Karena luas daerah itu kan tidak melihat posisinya. Dia mau di sumbu negatif atau positif, nggak lihat itu. Dia kan menghitung luas. Nah, artinya luasnya itu harusnya 36 jawabannya. Berarti kalau kayak gitu harus diulang lagi atau gimana, Kak? Kalau pilihan ganda nggak perlu. Nggak perlu ya? ABC kita tinggal tuker aja kali ya, Kak? Iya, kalau ABC kalau tinggal tuker. SI biasanya iya mungkin. Tapi kalau di FPB nggak ada SI, gimana dong? Nah, kalau diulang lagi. Iya, kalau di aku sih kalian nggak perlu ngulang, cuma kalian harus kasih penjelasan nih loh. Atau sebenarnya ada cara cepetnya nih. Nah ini kalau ini kan gambarnya ya, kalau kayak gigi gambar, yang X plus 8 tuh ini, orange, yang berapa tadi? Aku lupa. X kuadrat min X, X kuadrat min X itu yang biru. Yang biru.
Yang kita cari kan yang ini nih. Berarti harusnya memang yang atas itu adalah yang X plus 8. Nah, sebenarnya kalau kalian mau mengira-ngira nggak pakai gambar, ada tipsnya. Yang penting kalian pertama-tama itu tentuin dulu A-nya. Ingat, kalau A-nya positif, dia bentuknya seperti huruf O. Ini ya. Oke, Kak. Kalau A-nya negatif, dia Huruf bawah. N. N. Nah, ketika kalau misalnya kurva parabola atau kurva yang lengkung ini ketemu dengan garis lurus, kan pasti dia membelahnya seperti ini. Jadi, kalau misalnya A-nya kurang dari 0 atau negatif, dia pasti yang jadi Y1 adalah yang persamaan kuadrat. Kenapa? Karena kalau digambar, pasti lengkungan kurvanya ini ada di atas area yang diarsir. Tapi kalau A-nya lebih besar dari 0, atau dia menghadap ke atas, maka yang Y1-nya itu adalah persamaan yang garis. Seperti itu. Jadi kalian kalau nggak gambar nggak apa-apa. Kalau misalnya supaya nggak kebalik nentuin Y1, Y2-nya, kalian lihat A-nya. Ini kalau persamaan kuadrat ketemu sama persamaan garis. Berarti yang di depan tuh belum tentu jadi Y1 ya, Kak? Iya, benar. Karena yang Y1 itu adalah yang posisinya di atas bidang yang kita cari luasnya. Kalau kurva sama kurva gimana, Kak? Sebenarnya kalau kurva sama kurva itu kayak yang di contoh yang pertama. Nah, yang ini. Kalau dia nilainya kebalik ya. Kalau nilainya kebalik kan kita sama aja, kita carinya A. Karena kalau dia yang satunya bentuk seperti ini, yang satunya bentuk seperti ini, pasti yang di atas itu adalah yang kurvanya menghadap ke bawah atau yang nilai A-nya kurang dari 0. Itu. Jadi kalau A-nya kurang dari 0, kalian utamakan ini yang jadi Y1. Terus ada pertanyaan lagi, Kak, kalau A-nya sama, misalnya kurvanya menghadapnya sama nih. Misalnya seperti ini. Dia begini, terus ada kurva lagi begini. Yang mana, Kak, yang jadi Y1-nya? Ini kalian sebenarnya bisa lihat, bisa cari dengan bandingin titik puncaknya sih sebenarnya. Tapi aku belum menemukan ini karena dia kombinasinya banyak nih. Bisa aja dia yang satunya gini, dia kepotongnya di sini dia cuma begini. Jadi dia kalau yang kurvanya menghadap searah, kayaknya memang lebih amannya kalian gambar atau kalian coba aja sih. Coba masukin angkanya. Itu. Ada pertanyaan sejauh ini? Sudah jam segini kayaknya udah mulai konsentrasi juga sudah mulai ini. Kayaknya kita akhirin aja mungkin ya. Kalau ada pertanyaan boleh nanti lewat Japri. Nanti aku coba edit videonya biar fokus biar nggak kebanyakan, kan kita banyak ngobrolnya juga nih. Nanti aku upload di YouTube ya. Linknya insya Allah aku share. Oke. Terima kasih sudah mengikuti. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Selamat malam. Aku jelek banget kan jadi aku nggak buka. Selamat istirahat, Kak. Selamat istirahat. Selamat malam, Kak. Terima kasih banyak. Ya, aku N ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Salam, Kak. Mel.